Katanya umur 30-an itu masa paling tenang, tapi juga masa paling sepi. Masa dimana kita nggak lagi sibuk mengejar, tapi juga belum benar-benar sampai. Di umur 30-an banyak hal yang berubah, pelan tapi terasa. Dari cara kita memandang hidup, sampai cara kita mencintai diri sendiri. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang segala hal yang terjadi di umur 30-an. Fase yang nggak semua orang siap, tapi semua orang pasti akan lewat. Sekarang gue lagi ada teman gue namanya Idam Halid. Hai Idam, apa kabar? Halo Nadia, baik. Nanti sendiri gimana? Baik, alhamdulillah. Baik sekali. Setelah kita berapa tahun ya nggak ketemu ya? Terakhir 2019. Ya, 19 tahun sebelum COVID. Itu 2019 kita belum 30 tahun, Dam. Oh iya, mau gimana lagi? Ya kan, masih labil ya. Masih labil masih. Ya udahlah, masih gitulah pokoknya ya kan. Itu gua 2019 lu umur berapa berarti? 26 ya? 19, kurang lebih lah ya, 26. 26, gue 25. Ya Allah masih imut banget. Sekarang gue udah 31. Untuk perempuan pikiran ya. Iya, man, everything has changed, right? Yes, right. Oke, malam ini kita mau bahas apa ya? Bahas tentang 30-an kayak yang lo rasain. Apa sih yang lo rasain tentang 30-an kayak bedanya pas 20-an tuh apa, pas 30-an apa gitu. Kalau menurut lo apa? Kalau diri lo sendiri deh, buat diri lo sendiri. Oke, menurut gue ya, umur 20-an ya. Umur 20-an itu di mana fase transisi kali ya, dari masa kuliah ke masa kita awal kita kerja ya. Di mana kita awalnya disupport sama orang tua, terus sampai akhir kita nyari sendiri ya. Nah, itu kan fase-fase transisi. Terus belum lagi kita ngeliat teman-teman kita, oh mereka dia udah dapat kerja, kok gue belum, kayak gitu lah. Ada fase-fase insecure lah. Benar. Ada yang tiba-tiba yang gue udah punya usaha, tiba-tiba usahanya jalan sukses, terus kita ngerasa diri kayak anjir kok dia bisa ya, gue enggak ya, apa gue nggak guna ya untuk hidup ya. Bener Gitu. Intinya gitu, tapi kan dibalik itu semua kan kita nggak tahu background mereka gimana, mereka itu udah jalan dari apa, mereka usaha seperti apa, gitu. Jadi di fase-fase itulah, fase-fase dimana kita kehilangan jati diri lah ya. Terus tiba-tiba pengen deketin cewek aja misalnya, anjir cewek itu deketnya sama cowok punya mobil, sedangkan gue naik motor, kita kan belum tahu. Jadi jiper duluan ya. Jiper duluan ya. Oh kan. Karena kan mobil itu kan udah dibeli bapaknya ya. Jadi adalah fase-fase dimana kita iri sama orang lain. Pasti. Dimana tidak pasti lah ya, normal ya. Nah masuk umur 30-an, nah akhirnya mulai sadar kayak ternyata buang-buang waktu juga ya kalau misalnya kita mau compare diri kita sama orang lain ya. Banget. Baru berasa ya, pas 30 tuh baru berasa gak sih? Iya, ya 30 awal ya. Sebelum masuk 30 juga udah mulai sedikit berasa kayak buang-buang waktu gak sih? Yang kedua adalah bener. buat apa kita compare gue apa dengan orang lain. Yang kedua adalah merasa kayak oh setiap orang punya timeline masing-masing loh gitu. Bener. Setiap orang punya masing-masing dan kayak ya udah emang ini jalan dua dan ini yang gue bisa lakuin ya udah duit aja lakuin. Kayak ini gak sih kalau gue dulu mikirnya kayak masih belum menerima kayak dia bisa masa gue nggak bisa sih kayak gitu kalau gue ya. Terus kayak enggak, pokoknya gue harus dapetin. Terus kayak misalnya kan kadang kan rencana kita suka nggak sesuai harapan kan, ya kan, namanya hidup ya kan. Cuman dulu tuh kayak gue masih pikiran tuh kayak ih nggak bisa pokoknya harus gitu. Tapi kayak gue kalau gue sih sadarnya kalau kita punya timeline masing-masing itu pas udah nginjek umur 29 ke atas gitu loh. Jadi kayak ya udahlah mungkin emang waktu gue belum di situ. Cuman kadang suka ini gak sih kalau gue kayak agak ke ini sama kayak story di Instagram gitu ngelihat orang-orang gitu. Iya enggak? Suka gitu gak? Iya, betul. Ini betul banget. Tahu nggak fungsi sosial media itu apa sih? Gue pengen tahu. Menurut lo sendiri. Yang ada hubungannya sama karir gue apa enggak nih? Soalnya gue juga nyari duit di situ. Juga. Apa? Kalau secara general aja Secara general. Secara general sosmed itu untuk ya bingung sih gue kayak untuk mengetahui kehidupan orang lain kali. Suatu sosial media itu dibangun buat pamer achievement.
Kayak ego mereka. kasarannya ajang pamer ya. Jadi terkadang kalau semakin banyak kita ke sosial media, semakin sering kita ngerasain insecure sama diri kita sendiri sih. Iya bener banget sih sumpah. Sumpah bener banget. Betul. Dan dia juga di posisi itu kan dibaliknya belum tuh kita nggak ada tahu, mungkin dia punya privilege yang lain, Iya atau benar. misalnya dia apa ya kita nggak tahu. Itu buat apa kita compare? Iya bener. Buang-buang waktu juga gak sih? Ya kayak ya kalau kita kerjaan yang ngomper hidup terus, kapan kita majunya ya enggak? Betul. Tapi Sekarang ya saking terkadang lagi kalau kita selalu ingin terlalu insecure sama diri kita sendiri, kita lupa kita juga punya privilege sendiri loh. Kita bisa di kuliah tempat yang bagus, kita bisa sekolah, kita punya baju bagus, bisa tempat tinggal yang tidak terhujanan, tidak bocor, iya sih punya benar. kendaraan. Iya. Jadi nggak semua orang punya privilege kayak kita. Iya bener emang. Cuman kan kadang kita ngeliatnya dari sisi yang kayak kalau di sosmed kan lagi pula juga kita nggak bakal mungkin pamer kesedihan kita ya nggak sih? Jadi kayak orang ngeliatnya hidup lu bahagia terus gitu kan. Jadi kita nggak tahu susah-susahnya mereka juga buat dapetin itu ya nggak sih? Betul. Cuman kan lagi orang kan cuma tahu apa hasilnya. Iya benar. Orang cuman butuh hasilnya dong bukan prosesnya nggak? Betul. Contoh hal yang sepele. Nah, kalau punya anak kan dia belum tahu seberapa besar usahanya untuk mencoba memiliki sebuah keturunan atau Iya benar. bagaimana. Benar. Kayak gue single. Orang selalu bilang kayak, kenapa lu jomblo? Kenapa lu single? Kenapa lu kapan lu nikah gitu ya? Kan pasti banyak gitu kan? Betul. Mereka nggak tahu apa yang gue lagi hadapin di belakangnya, apa yang harus gue perhitungkan sebelum gue komitmen sama orang lain. Iya benar. Tapi apa namanya umur 30 tuh kayak lebih berasa kayak yang tadinya gue terlalu menggebu-gebu nih, tapi jadi sekarang kayak udahlah yang penting gue cukup aja, terus kayak yang penting gue tenang, berasa kalau gak tau ya kalau gue sih kayak lebih ngejar tenang aja soalnya emang ternyata hidup itu cuma butuh tenang tau gak sama duit sih tapi tenang juga tapi tenang juga gitu loh. Betul. Nah, buat nyampe duit nih, ngomongin tentang masalah duit, menurut lo yang lu jalan sekarang ini kan lagi berkarir dan melakukan beberapa usaha lain-lainnya nih. Nah, lu sendiri menurut lu karir di umur 30-an gimana beda sama umur 20-an? Bedanya kalau umur 20-an gue masih suka resign, gak betah dikit resign, kayak nggak memperhitungkan segala hal, ya udahlah gue resign gitu. Cuman kalau 30 berasa banget harus bertahan di satu company, satu kantor yang mau nggak mau gue harus jalanin. Kalau umur 30 tuh kayak kita lebih memperhitungkan gak sih, kayak ya udahlah yang penting bertahan aja gitu gak kalau lo? Yang penting kita bisa makan, cicilan apa. Nah itu benar, berasa banget gak sih? Jadi ya udah kita kerja, ambil gaji, pulang tidur di rumah. Nah, di dalam kerja sekarang ya walaupun ada beberapa hal yang masih kita kejar. Ya wajar lah umur 30 masih ada pengen kayak positif tertentu. Pasti walaupun kalau fisik nih lo berasa gak bedanya? Oh fisik ya, berasa. Mulai dari capek. Maksudnya fisik mental deh. Dulu tuh kalau ada dulu tuh ya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, pasti kita kayak ngomel dong kayak. Bener banget. Kalau sekarang kayak ada yang lebih sesuai kayak oh ya udahlah mungkin ada cara lain. Bener. Terus kayak menghadapi sesuatu kayak misalnya dulu kalau gue kayak difitnah apa gimana pasti kan gue ngoceh kayak berusaha klarifikasi, enggak sumpah gue nggak gitu gini. Tapi kalau sekarang tuh kayak gue udah ya udah ya serah lo dah mau fitnah gue kayak apa kayak bodo amat udah gue ngurusin hidup gue, istilah kayak gue udah ngurusin hidup gue aja udah ribet gitu loh, gue ngapain ngurusin omongan lo ya nggak, ya udah ya udah terima aja. Kontrol lah emosi ya. Tapi emang berasa banget sih gue dulu pas umur 20-an tuh emosi gue tuh yang masih berapi-api gitu tau gak lo. Terus yang kayak dikit-dikit tuh apa tuh pasti reaktif banget gitu loh, kayak misalnya temen gue suka jahil, makanya teman-teman gue pada suka jahil ke gue karena gue orangnya reaktif gitu loh, kayak misalnya digangguin apa dikit iya apaan sih lo gitu loh. Tapi kalau sekarang gue udah kayak bodo amat, ya selalu deh mau ngapain dah kayak gitu. Oke, gue tertarik kalau masalah tentang keluarga atau hubungan relationship nih, perbedaan kita berdua apa sih kita sering sharing ya, perbedaan kita berdua nih
Lu nih sebagai orang yang berkeluarga dan banyak sebagai orang single, dari menurut lu nih berkeluarga bedanya pas ketika lu single dan lu berkeluarga pas. Sebelumnya kan gue nikah umur 29. Gue nikah umur 29 ya. Kalau bagi gue nikah itu kan seumur hidup ya. Ya enggak? Dan nikah itu complicated, kayak lo tuh jadi dua kepala jadi satu, bukan jadi apapun yang lo lakukan lo bawa nama baik pasangan lo juga. Nah jadi kalau kalau buat gue sih berkeluarga sekarang gue umur 31 kan, lebih ke kayak intinya jadi lebih complicated aja sih ya. Tetap balik lagi kalau nikah tuh emang mengurangi ego, apa sih namanya, mengendalikan ego. Mau nggak mau lo harus mengalah tiap hari, lo harus ketemu sama orang yang apalagi kayak misalnya latar belakang keluarga beda gitu. Terus lo mau gak mau harus memaklumi. Itu kayak ya udah, nikah tuh hanya seni memaklumi dan memaafkan aja sih, Dam. Oh gitu. Oh gitu ya. POV dari orang yang sudah menikah ya. Iya begitu. Kalau POV dari orang yang belum menikah, gue melihat adalah, jadi gue tuh di antara teman gue mungkin gue orang yang apa sedikit lah populasinya yang belum nikah ya, populasinya. Gue udah punya anak, udah nikah. Gimana relationship gue adalah gue udah gak punya temen. Karena teman-teman gue udah pada sibuk. Satu pun? Enggak, maksudnya ada, cuman udah tinggal sedikit kan. Kalau ngumpul tuh rame. Sekarang tuh cuma beberapa teman kantor, teman nongkrong, dan nongkrong pun gak banyak. Kenapa? Karena mereka udah sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Mereka sibuk dengan kehidupan karir mereka, mereka sibuk dengan kehidupan keluarga mereka sibuk dengan beberapa kesibukan nenek-nenek. Ya, jadi gue cuma ya bisa dihitung jari. Dan lo menjalani hidup di umur 30-an dengan posisi single, fine-fine aja kan? Ya fine-fine aja, walaupun ada beberapa hal kayak kesepian dan lain-lain, tapi ya sudah, itulah maksudnya di seni toleransi lah ya. Kayak udahlah, mungkin sudah ngapain. Oke, terus menurut lo nih, mungkin lo ada pressure masalah kerjaan, masalah keluarga, pasti dong ada gangguan masalah tentang mental lo, fisik lo udah mau capek, pasti fisik lo menurun dan lain. Nah, lo sendiri bagaimana sih ketika lo capek, lo apa sih yang lo lakuin dari capek apa nih? Capek kerja, entah secara mental kayak lu capek disesalin lu misalnya, atau capek di rumah berantakan atau gimana kayak gitu. Kalau dulu gue capeknya ngopi ke coffee shop gitu. Tapi kalau sekarang gue capeknya tidur. Tidur dimanapun, kalau misalnya gue capek banget ya gue mau gak mau tidur. Gimana dong? Emang kita butuhnya cuma tidur. Oh gitu. Lo apa emang? Kalau gue biasanya kalau lagi capek ya kalau di weekdays ya udah rutinitas tidur ya. Tapi kalau di weekend adalah gue satu hari di weekend itu adalah gue cuma di kamar nggak ngapa-ngapain, cuma bengong. Itu bengong sambil pikir gue mau apa ya, gue lagi pengen apa ya. Nggak sekalian di teras aja kayak biasa bapak-bapak bengong gitu? Oh mungkin ya, cuman gue lebih senang di kamar. Maksudnya gue orang yang seperti kayak bukan di kamar, gue lebih pengen apa ya, apa yang gue cari selama ini. Cuman gue main di kamar yang apa-apain, nggak buka IG, nggak buka komputer, cuma bohong. Bisa. Dan itu refleksi, itu meditasi buat diri gue gitu kan. Ngomong aja, lu kayak ngomong refleksi diri lah. Lu punya apa, lu pengen seperti apa, dan lu mau ngapain. Kayak gitu-gitu loh. Lu mau pertanyakan diri lu apa yang sedang kejar, kira-kira apa yang lu kejar, dan kira-kira bagaimana cara ngejarnya. Jadi kalau lu udah kayak tertata gitu ya, apa lu menata, apa berusaha tertata, kayak lu udah kayak menata nih, kayak misalnya lo bulan ini gue harus dapetin ini, bulan ini gue harus ini, kayak gitu, enggak? Lebih ke arah setiap waktu itu harus punya targetnya, entah bulanan, entah tahunan, entah per 5 tahun, entah per 28. Jadi kita bikin tuh target sendiri. Bulan ini mau ngapain, bulan depan mau ngapain, atau misalnya 3 bulan ini kita mau ngapain, 6 bulan lagi mau ngapain. Tapi harusnya kayak gitu gak sih? Iya. Sebagai manusia. Kita kan pembelajaran aja. Setiap orang punya cara masing-masing. Itu kan kita ngomong masalah target, pasti tentu kita nggak jauh-jauh nih dari hidup itu kan dari masalah uang, finance.
bedanya umur 20 sama 30 apa sih? Kalau gue kalau masalah duit ya umur 20 mungkin uangnya gak banyak ya. Jadi sesuatu yang contohnya masih manage. Jadi ketika umur 20 ya udah cari duit lebih banyak karena fisik masih perlu ya. Sementara gue kerja di kantoran, jadi gojek, kerja sambilan, pokoknya apapun lah gue jalanin gitu. Mantap. 20-an. Di umur 30-an umur gue capek, kayaknya gak bisa deh cuma nyari duit doang. Kayak gue harus belajar namanya manage uang. Ini buat umur akhir 278 akhirnya gue belajar gimana cara manage uangnya. Akhirnya kita bikin budgeting. Gue bikin budgeting dari sekian, kita mau ngomong nominal dari 100% ini kira-kira untuk hidup berapa persen ya, buat tabung berapa persen ya, buat mimpi berapa persen ya, dan darurat berapa persen ya. Itu harus gue jalanin per bulan selesai gue dapet income. Entah dari salary, entah dari sampingan, entah dari apa. Jadi kita harus bikin sebuah budgeting. Itu dua skill berbeda ya, antara nyari uang. Semua orang bisa nyari itu, tidak semua orang bisa manage uang. Nah itu yang belum gue bisa sekarang. Ya itu kita pelajari bareng-bareng pelan-pelan. Nah, masalah uang lagi nih. Kira-kira uang lo habis berapa sih untuk lifestyle? Uang gue habis nggak tahu, nggak kehitung, nggak pernah gue hitung juga. Gitu ya. Kalau gue sih biasanya gue budgetin saya sekitar 20% dan buat lifestyle gue, entah itu buat beli game, entah itu buat jalan-jalan, entah buat main. Buat hobi. Jadi kayak 20% itu buat hobi. Buat apapun itu. Ya kita nggak menafikan sebagai orang muda ataupun ya pasti butuh nggak jalan mau cewek dulu atau yang mungkin mau nggak jalan sama pasangan pasti dong kayak dong. Nah itu gue budgetin tuh. Setiap gue mau jalan gue budgetin pokoknya budget per minggu sekian ya, nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Maksudnya nggak boleh lebih dari budget TV ya untuk besar pacaran, entah untuk kita jajan quality eat, entah kita gadget, entah kita apapun itu lah, beli dessert dan lain kayak gitu. Tertata ya. Berarti ini tuh sebenarnya judulnya harusnya 30-an dari POV yang berbeda. Iya, kita belajar sendiri POV berbeda nih dari orang sudah keluarga namanya masih single nih gitu. Apapun itu loh. Dari dua POV yang berbeda dari si cowok atau cewek dan lain. Intinya kan adalah kita kan membuat bagaimana stabilitas intinya ya harus konsisten sih. Namanya budgeting harus konsisten. Nah itu konsisten yang susah. Ngomongin tentang circle nih, kira-kira di menurut lo secara spiritual itu ada ngaruhnya sih dalam kehidupan sekarang? Circle. Spiritual it means that agama, ibadah ya, gitu. Apapun itu, secara ibadah, secara kepercayaan. Ngaruh. Kita kan hidup terdiri dari tiga. Kalau dari tiga tuh IQ, SQ. Nah kita ngomongin tentang SQ ini. Kira-kira selalu bikin harusnya bertobat kayak astagfirullah orang kayak gini gue ngomong kayak dia atau gimana? Ngaruh apa enggak? Ngaruh sih kalau menurut gue ngaruh banget. Contoh kecil nih kayak kalau lo berada di circle yang teman-teman lo pada sholat, mau nggak mau kalau misalnya emang lo nggak biasa sholat nih istilahnya, mau nggak mau kan lo juga harus sholat, dan itu kalau biasanya tuh kalau menurut gue bisa karena dipaksa, terpaksa, terbiasa gitu. Saya kalau misalnya berada di circle yang misalnya contoh ya nggak usah agama gue deh, agama mana aja deh, kayak misalnya emang biasa nggak ibadah gitu, pasti kan kita ikut-ikutan gitu loh. Mengaruhi banget ya ke kebiasaan lu ya. Mempengaruhi. Ya. Nah, gue pengen share sedikit masalah spiritual. Gue kan sekarang sebetulnya di teman gue kan ya beda lah sama gue. Dan itu pun kayak gue belajar tentang namanya toleransi sih. Iya. Jadi dulu ya kita masih sharing gue punya pasangan gue beda juga. Nah ini tuh kayak toleransi, kita belajar namanya toleransi ketika gue lebaran mereka datang ke rumah gue, ketika mereka mulai kayak ataupun gue diundang kayak gitu. Itu kita belajar namanya toleransi. Kayak gue sholat dia bilang diingetin gue sholat dan lain-lain. Jadi di situ gue belajar namanya toleransi kayak gitu. Oke, nomor 8
Oke, itu secara itu kan, lo kan belajar itu dari berjalannya waktu ya. Nah, dari berjalannya waktu kira-kira, andai kan lo bisa mengulang waktu, kira-kira lo mau ngapain sih? Yang enggak, kayaknya gue nggak perlu kayak gitu deh. Kayaknya gue harus kayak gini. Banyak dong Dam. Pasti banyak yang disesali dong Dam. Banyak nggak lu? Salah satu menurut lo yang benar-benar pengen lo ubah sebenarnya. Salah satu. Jangan goblok soal cinta. Karena gue kalau udah cinta sama laki, tolol banget ya kan, sampai gue resign, sampai gue pindah ke kota lain, sampai gue ya kan lo tahu ya bucinnya gue gimana ya. Jadi kayak sampai gue mengorbankan beasiswa padahal gue tinggal ACC doang. Ya udah itu aja, gue intinya gue kalau bisa ngulang waktu gue gak mau goblok soal cinta aja, karena gue kalau udah cinta sama orang tolol. Gitu. Iya, kalau lo apa? Kalau gue ya lebih ke arah, dulu gue orang emosian temperamen, kayak gue tuh ada contoh ya, dalam pekerjaan misalnya dengan sama gue selalu katain, lu goblok nih nggak kompeten dan lain-lain nih. Tapi kalau maksudnya iya sih, paham, gue kenal lu juga kok dulu kan. Tapi lama-lama gue ternyata dia punya cara lain loh, mungkin caranya dia, mungkin gue yang salah, ternyata namanya ngobrol sama orang itu harus wajib, harus bonding dan lain. Jadi bisa itu lebih ini ya, introspeksi diri gak sih? Betul. Dan itu gue butuh fase acceptance di mana ketika gue kayak ternyata gue pernah gue yang kayak dikatain goblok dan lain, ternyata di situ enak juga ya. Di situ loh. Jadi lebih empati gak sih? Gue juga gitu. Kayak dulu gue suka ngata-ngatain, goblok lu, jangan mau ngapain gini. Terus sekarang nggak tahu juga deh, kali aja dia begitu karena ada alasan kan, kayak segala keputusan itu pasti ada alasannya ya kan. Betul. Cuman kan dulu kita kayak terlalu menjudge gak sih, masih bocah juga kali ya, nggak paham. Jadi baru sadarnya kayak misalnya sekarang itu parah banget gini, tapi kan kita nggak tahu dia perjuangannya gimana, dia usahanya gimana. Dan dia kira-kira gimana, mungkin lu pernah ada di fase quarter life crisis kali ya? Iya pastilah. Pasti. Kira-kira dari fase quarter life crisis sampai lu menerima, sampai lu bisa menjalani sampai sekarang tuh gimana caranya sih? Prosesnya kayak gimana sih? Kalau gue prosesnya panjang lah, kayak pasti kan kita berontak dulu nih, kayak kayak tadi yang lu bilang, kayak emosian, kayak ini kayak itu. Terus habis itu akhirnya lama-kelamaan harus berusaha nerima gitu kan. Terus akhirnya mau nggak mau ya udahlah, jalanin aja, ya tadi yang gue bilang, dipaksa terpaksa terbiasa. Dan kalau gue kenapa bisa itu, karena emang ada masalah baru lagi aja, jadi gilanya udah berbeda gitu loh. Triggernya ada trigger yang lain. Nah benar, ada trigger yang lain. Jadi udah, yang itu udah kayak ala, itu mah udah gak ada apa-apanya anjir. Kayak umur 20-an tuh, permasalahan 20-an tuh kayak ya masalah, bikin gila juga. Tapi pas masuk ke yang sekarang-sekarang tuh kayak wah gila, ternyata lebih gila gitu loh. Gitu. Dan kira-kira gimana lu cara menerima? Ya udahlah, itu mungkin itu ketika gue lagi labil aja lah gitu, ketika gue lagi emosi. Gimana lu cara menerima hidup lu yang terlihat berantakan gitu? Menerima, nggak tahu, gue juga bingung kenapa gue bisa nerima. Ya itu sih, kalau gue sih karena masalah baru yang jauh lebih complicated. Jadinya ya udahlah, masalah yang lo, ya pokoknya yang lo rencanakan walaupun gak bisa terjadi, ya udah, yang penting lo hidup aja gitu loh. Bahkan gue pernah ada di part dimana emang bener katanya Suhoki, mati muda itu adalah sebuah anugerah. Gitu. Kalau lo? Oke. Kalau gue masa menggema ada mana kayak contoh ngeliat teman-teman gue udah pada sukses, kerja di perusahaan besar, punya jabatan atau punya usaha lain-lain. Yang pas sama menerima adalah, mungkin gue gak ada posisi dia, mungkin effort gue dulu kurang lah ya. Gue belum capable ya. Ternyata gue belum punya privilege itu ya. Dan yang gue pikir adalah sekarang kayak gue kayak gitu, kira-kira gue punya gue punya
pengalaman kerja banyak di banyak bidang nih, oh gue punya teman usaha, mungkin gue bisa nebeng sama dia atau apalah kayak gitu gitu ya. Jadi ya masalah selanjutnya baru di situ gue kayak usaha lagi untuk ikutin dia, kita belajar dari dia, kita ngikutin polanya dia kayak gitu, siapa tahu bisa dikopi juga dong diri gue sendiri kayak gitu sih kalau gue. Kira-kira nih terakhir, kira-kira lu punya mimpi atau punya apa nggak? Ke depan mau ngapain sih sebenarnya? Pasti dong punya. Apa kira-kira? Kalau gue dulu apa lu dulu nih? Terserah, lu dulu. Gue dulu. Jadi tuh gue dulu pas kecil, nyokap gue tuh, nyokap bokap gue tuh ngasih gue privilege kayak les tenis, les berenang, les macem-macem, les model lah, les piano, les biola. Tapi dulu gue pas kecil tuh kayak menganggap itu alah kayak paling kayak namanya anak kecil gimana sih, nggak penting gitu loh. Nah dulu tuh nyokap gue pernah berharap banget gue itu jadi sesuatu, maksudnya sesuatu tuh kalau orang-orang tua pada pengen anaknya jadi PNS, nyokap gue tuh enggak. Nyokap gue tuh cuman pengen gue jadi apa yang gue mau. Karena dulu kan gue sering banget nyanyi ya. Terus kan misalnya gue dulu kan ditanya pengen jadi apa, pengen jadi penyanyi. Tapi gue dulu tuh pemalu gitu loh. Tapi gue pengen jadi penyanyi. Nah terus abis itu enggak nih, tapi nih sekarang ujungnya gue nggak mau jadi penyanyi ya Dam nih. Gue ceritain dulu lanjutannya. Nah terus karena itu kan nyokap gue jadi ngasih istilah kayak gue udah ngerasa orang tua gue udah ngasih gue dulu orang tua gue ngasih gue privilege itu yang bahkan gue denger dari teman-teman gue untuk bisa les-les kayak gitu aja tuh mereka nggak bisa gitu. Tapi kok kenapa dulu gue menyanyiakan terus kayak nyokap gue nyuruh gue buat ini buat itu tuh gue nggak pernah mau, kayak misalnya disuruh ikut lomba gue nggak pernah mau karena gue malu. Terus jadi yang lo lihat gue sekarang nih Dam, yang kayak dulu tuh gue orangnya pemalu banget, yang lo lihat gue sekarang kan gue orangnya tampil banget ya. Itu sebenarnya penyebabnya itu karena gue pengen, ya walaupun sekarang gue udah nggak ada privilege ya kayak dulu ya, karena kan bokap gue juga udah nggak ada. Gue saat ini malah jadi mewek kan gue saat ini kayak cuman pengen siapa yang sebenarnya mimpi gue itu jadi kenyataan, tapi sekarang gue bukan mau jadi penyanyi, gue cuman cukup jadi, ya walaupun udah tua sih ya kayaknya nggak mungkin gitu, tapi gue kayak masih saking gue ngebetnya nih, gue pengen banget jadi news anchor. Lu tau kan gue punya channel di TikTok, itu gue saking ngebetnya jadi news anchor tuh sampai gue gitu. Jadi kayak gue mikirnya ya udahlah kalau tau emang gue udah nggak bisa lagi jadi news anchor di TV, setidaknya gue punya channel sendiri aja lah di TikTok kayak gitu. Terus kayak usaha-usaha cari-cari apa gitu loh. Tapi lu ngomongin dengan privilege, lu sendiri punya privilege tau, lu aja nggak sadar. Apa? Satu, mungkin punya secara fisik. Secara fisik lu bisa menjual lo gitu, dari muka, dari apa, masih bisa menjual lo. Oke, tapi kan udah tua. Oke. Jadi kan masih bisa menjual. Oke, terima kasih. Tinggal lu rawat. Yang kedua, lu punya followers yang lumayan cukup gitu loh. Kenapa lo monetize? Yang ketiga adalah lo orangnya bisa menyampaikan ke topik A atau topik C. Di situ kan lo punya skill komunikasi. Lo bisa nge-get requirement apa yang customer butuhin, klien butuhin. Oke. Terus? Tinggal lu cari apa kira-kira yang masalah yang ada di sekitar gue ya. Di situ kan lo harus analisa. Dari itu misalnya, oh ternyata di sini kekurangan orang yang bisa bahasa Inggris dan lo mau jadi news. Kenapa nggak gue bikin berita bahasa Inggris ya? Atau misalnya, oh gue bikin topik tentang basic English ya. Gitu. Iya, itu gue udah usaha nih Dam, gue tuh kan udah usaha bikin konten-konten itu tuh, tapi gue nggak ngerti ya, orang-orang tuh sukanya malah kayak konten gue yang nangis, yang sedih, yang gitu loh. Jadi kayak itu kan kayak lu tahu nih, semua viewer lu tahu, mereka suka lu yang konten nangis, marah-marah dan lain, bener kan? iya, bener kan? bener. Itu kenapa nggak lu di situ lu dapat trafficnya, terus lu kasih bridging lagi di dalamnya, kayak ternyata nangis gara-gara ini karena penyebab ini secara sainsnya bagaimana, kayak gitu, secara sosialnya bagaimana, penyebabnya apa.
Udah, terus kalau lo apa mimpinya? Gue sederhana. Apa sederhana? Ya, mungkin sekolah lagi. Ya gue juga sih, kalau itu mah gue juga Dam. Tapi gue pengennya beasiswa gitu. Ya, kenapa gue pengen sekolah lagi ya? Kenapa? Karena dulu gue D1 bahkan bercanda. Jadi ya akhirnya hasilnya maksimal. Terus kedua adalah gue ngerasa ilmu yang gue dulu pelajarin gue udah nggak relate lagi. Jadi gue harus update lagi. Kayak misalnya lo lanjut S2 nih, terus dengan jurusan yang hampir sama apa? Kan gak mungkin ngulang lagi jurusan yang beda jauh dong. Sesuatu yang bisa relate sama kehidupan gue sekarang, entah karir atau apapun itu yang bisa relate. Apapun itu, entah itu mau manajemen bisnis kayak, entah itu mau jadi sistem informasi atau apapun. Intinya gue harus tahu jalurnya mana yang gue mau update. Udah mencoba untuk memulai. Oh, karena itu lumayan mahal ya. Iya. Jadi gue coba belajar dari buku dulu. Kalau nggak sih gue punya beberapa buku. Apa? Itu belakang lo buku semua Dam. Theology of Finance, Time of Money, Theology of Habit, dan ini yang lagi gue baca, Theology of Emotion. Itu ngaruh? Dan ngaruh. Dari situ gue belajar sampai Theology of Emotion, gue belajar kayak ternyata kita sering marah dalam hal kecil ya. Padahal kita lupa kita punya kelebihan yang lain ya. Misalnya kayak gini. Intinya adalah karena kita fokus sama apa yang buat kita marah, kan kita lupa apa yang bikin kita senang itu lain.